Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang sama-sama mencari dan mengharap ridho dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kesempatannya yang diberikan kepada kita menunda ajal kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1445 Hijriah ini. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang patut kita syukuri dengan penuh kesyukuran, syukur yang maksimal. Caranya adalah dengan mengisi hari-hari, malam-malam, dan waktu-waktu Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang memang telah Allah syariatkan kepada kita di bulan Mubarak ini. Para hadirin, kita semua sudah sangat paham bahwa kewajiban ibadah saum yang ditetapkan kepada kita semua memiliki target yang sangat tinggi, yaitu la'allakum tattaqun atau la'allakum yattaqun. Dua kali disebut di dalam Al-Quran. Di ayat 183-nya la'allakum tattaqun, di ayat 187-nya la'allahum yattaqun, agar kalian atau mereka yang menjalankan ibadah puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu apabila kita raih, maka kita berarti bisa mencapai puncak kehidupan dan posisi tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada posisi yang lebih tinggi dari posisi takwa. Disebutkan pada ayat ke-13 surat 49 Al-Hujurat, kita juga sudah tahu dan paham ayatnya, hafal ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu di sisi Allah Ta'ala adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Di orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, para hadirin, pertanyaannya adalah kenapa puasa diwajibkan kepada kita agar mencapai takwa? Walaupun sesungguhnya seluruh ibadah itu disyariatkan untuk mencapai takwa, tapi kita fokus pada puasa saja. Kenapa itu? Kalau kita mengkaji dengan melakukan beberapa pendekatan, apakah itu pendekatan ibadah, akidah, pendekatan ibadah, pendekatan akhlak, dan pendekatan muamalah, para hadirin, maka komplit di dalam ibadah saum itu ada nilai-nilai akidah yang luar biasa, ada nilai-nilai ibadah yang sangat hebat, ada nilai-nilai akhlak yang sangat luhur, dan nilai-nilai muamalah yang sangat indah. Kita coba berikan penjelasan dari itu semua. Yang pertama, para hadirin, ibadah saum mengajarkan kepada kita tentang keimanan. Ibadah saum mengajarkan pada kita tentang akidah salimah. Ibadah saum mengajarkan pada kita tentang tauhid yang murni.
Salah satunya adalah tentang muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Muraqabatullah itu rasa diri senantiasa diawasi oleh Allah. Orang-orang ahlus siyam yang sejati merasa bahwa dirinya senantiasa dimonitor oleh Allah dan seluruh perilakunya lahir dan batin terdeteksi oleh ilmu Allah, karena ia yakin benar dan beriman dengan sangat dalam bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Allah tahu apa yang dohir, Allah tahu apa yang tersembunyi. Tidak ada manusia yang bisa berkelip dari pengawasan Allah barang sedetik pun. Allah mengetahuinya, Allah melihatnya di segala tempat dan segala keadaan. Di surat Al-Mujadilah, surat 58, ayat ke-7, Allah menegaskan, Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apakah engkau tidak mengetahui atau tahukah kamu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Semuanya ada dalam pengetahuan Allah dan tidak luput dari ilmunya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum, dan itu. Tidak ada bisikan rahasia, rencana-rencana rahasia yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada rencana-rencana rahasia yang dilakukan oleh 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara, tidak ada yang kurang dari 3 atau yang lebih dari 5, illa huwa ma'hum aina makanu, melainkan Allah senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha alimun qadir. Lalu Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka perbuat di hari kiamat nanti. Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Itulah pengawasan Allah, para hadirin. Tidak akan ada orang yang bisa bersembunyi dari pengawasannya. Bahkan Allah itu mengetahui diri manusia sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Allah pun tahu. Di surat Qaf Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, karena kami lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya. Di samping pengawasan Allah yang begitu ketat, Allah juga punya menciptakan malaikat-malaikat khusus untuk menjaga dan mengawal kita dan mencatat segala amal perbuatan kita. Lanjutan dari ayat tadi mengatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali ada malaikat yang menjaga dan mendampingi kita. Dicatat semuanya oleh Allah Azza wa Jalla, oleh malaikat, dan malaikat tidak bisa kita ajak kompromi. Nah, ini yang diajarkan oleh puasa kepada kita, nilai-nilai akidah salimah, nilai-nilai iman yang lurus tentang rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Para hadirin, dari rasa muraqabatullah yang dalam itu membuat setiap orang muslim menjadi ekstra waspada dalam hidupnya, tidak berani berbuat salah dan dosa walaupun hawa nafsu menyuruh kita karena situasi kondisi untuk berbuat dosa. Dan dari muraqabatullah juga akan melahirkan ikhlasun niat, niat yang ikhlas dalam segala amal perbuatan. Kenapa? Karena tadi itu Allah tahu suara hati manusia, dan dari niat yang ikhlas itu akan melahirkan sikap amal yang baik. Jaudatul ada pelaksanaan kewajiban yang sempurna dan maksimal. Jika sholat misalnya, tidak asal sholat,
tidak asal ruku, tidak sujud, dan ibadah-ibadah yang lainnya dilaksanakan dengan sempurna. Dan itu amalan yang sangat Allah cintai. Rasul bersabda dalam hadis Al-Baihaqi, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu sangat mencintai seorang manakala ia melakukan satu amal sempurna amalnya. Itu yang pertama yang diajarkan oleh puasa kepada kita, muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah yang buat kita bersikap ekstra waspada dalam hidup ini, tak berani terjatuh pada perbuatan dosa. Jika setiap orang yang berpuasa seperti ini, saya yakin kehidupan kita ini akan nyaman, tidak akan ada kejahatan, kemaksiatan, kecurangan dan sebagainya dalam kehidupan yang keadaannya seperti sekarang. Kalau sekarang kan begitu marak kejahatan dan kemaksiatan itu luar biasa. Orang bebas melakukannya, bahkan secara terang-terangan. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin, nilai yang ada dalam ibadah puasa mengajarkan ibadah yang mudawamah, mulajamah, dan istiqomah. Jadi puasa mengajarkan pada kita istiqomah dalam ibadah, mulajamah, dan mudawamah, terus menerus, konsisten, begitu. Kenapa? Bagaimana tidak? Coba bayangkan, di bulan Ramadan ini hampir penuh 24 jam kita isi dengan ibadah. Dari subuh sampai maghrib jelas kita ibadah. Bahkan ketika kita ibadah, berada ibadah di atas ibadah. Sekarang kita, tadi sholat subuh, ibadah di atas ibadah. Sekarang kita duduk bersimpuh taklim, ibadah di atas ibadah. Nanti baca Quran, ibadah di atas ibadah. Nanti kita sedekah, ibadah di atas ibadah. Nanti kita sholat duhur, ibadah di atas ibadah. Nanti sholat asar juga begitu. Begitu waktu masuk waktu maghrib, ibadah lagi. Ibadahnya ibadah badaniyah, ibadah makan, ibadah minum, berbuka puasa. Kok ibadah? Iya. Buka puasa di waktu maghrib itu, makan dan minum, beda dengan buka puasa di hari-hari yang lain. Bermakan di hari-hari yang lain, minum di hari yang lain tidak bernilai ibadah. Hukumnya mubah, sehingga tidak dapat pahala. Tapi berbuka puasa, minum, makan apa saja, para hadirin, itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Rasul bersabda dalam hadisnya, la tazalu an-nasu bi khairin ma'ajul iftar. Umatku akan senantiasa meraih kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Ada pahala di situ dari buka puasa. Habis buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, bergegas tidur supaya tidak kesiangan makan sahur. Makan sahur puasa ibadah juga, dapat pahala. Dan banyak hikmah dari makan sahur itu. Rasul bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara akhiru sahur. Umatku akan senantiasa meraih kebaikan selagi tadi menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Jadi 24 jam ibadah. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan begini, para hadirin, seorang yang berpuasa di siang hari ingin mempertahankan puasanya, lalu ia tidur ketika itu, maka dinilai dalam ibadah, begitu. Jadi tidur yang ingin mempertahankan ibadah puasa supaya tidak batal. Mungkin dalam kondisi yang berat pada jemaah. Tapi kalau puasanya tidur melulu, itu lain lagi persoalannya, kan gitu. Ya. Jadi mulajamah dalam ibadah, langgeng terus-menerus dalam ibadah, dan ini amalan dan sikap yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak putus dalam beribadah, terus-menerus beribadah, baik ibadah yang kelihatan gerak-geriknya, anggota badan, atau ibadah lisan. Ada hadis mengatakan, sesuatu amal yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah zikrullah, zikir pada Allah, yang dikatakan la tazalu lisanuka rutbun an dzikrillah,
lisanmu tidak pernah kering dalam zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terus-menerus melakukan satu amal pun disukai oleh Allah. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla, kata Rasul. Amal yang paling Allah sukai itu yang terus-menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Itulah saum. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita istiqomah di dalam ibadah, mulazamah, dan mudawamah atau konsisten dalam ibadah. Dan Allah menyuruh kepada kita istiqomah. Kata Al-Quran, wasta'in kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Adalah kamu istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka di muka bumi ini. Itu para hadirin yang kedua, nilai dari ibadah puasa. Makanya pantas puasa itu dicanangkan oleh Allah untuk mengantarkan mereka yang melakukannya mencapai posisi puncak dalam hidupnya, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, para hadirin dalam bab akhlak, puasa juga mengajarkan pada kita akhlak yang mulia. Salah satunya adalah kejujuran. Jujur dalam bertindak, jujur dalam berbuat, jujur dalam perilaku, jujur dalam kata-kata, jujur dalam segala hal. Dan kejujuran ini sesuatu yang dipesankan amat sangat oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Sabda beliau, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wajiblah kalian berbuat jujur, kata Rasul, karena jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jujur membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan untuk diri dan semua orang. Dan kejujuran pasti membawa ke surga. Dan kata di sini, seseorang terus-menerus dalam hidupnya berbuat jujur, berlaku lurus, maka Allah akan catat dia sebagai seorang siddiq, sebagai seorang yang jujur, yang lurus, yang benar, dan membenarkan kebenaran. Itu siddiq, orang benar dan membenarkan kebenaran. Para hadirin, di muka bumi ini ada satu orang sahabat Rasul, satu-satunya sahabat Rasul dari sekian sahabat Rasul, dan satu-satunya di umat Islam yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar digelari As-Siddiq? Karena dia orang yang paling membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak pernah meragukan barang sekecil debu pun, dan ia selalu benar. Contohnya salah satunya, menjelang beberapa bulan sebelum hijrah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Rasul Isra Mi'raj. Isra berangkat di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik ke alam atas. Lalu Rasul pulang lagi di waktu subuh, bercerita kepada orang-orang. Orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy tidak percaya, pasti. Jangankan yang itu, para jemaah. Lalu mereka menganggap Nabi Muhammad itu semakin menyimpang, semakin aneh, menyebarkan istilah sekarang itu, dia telah menyebarkan berita bohong, hoax. Kalau zaman sekarang pasti terkena undang-undang ITE itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dijadikan sebagai kesempatan oleh orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy untuk mempengaruhi umat Islam, khususnya yang masih lemah imannya, supaya kufur lagi. Sebab itu sesuatu yang impossible, yang mustahil dilakukan. Lalu mereka datang kepada Abu Bakar. Kata mereka, wahai Abu Bakar,
apakah kau percaya temanmu itu Muhammad mengatakan tadi malam Isra Miraj, pergi dari sini ke Masjidil Aqsa, lalu ke alam atas, lalu balik lagi? Apakah kau percaya dengan berita yang aneh itu? Apa kata Abu Bakar? Para hadirin, jika ucapan itu keluar dari lisan Nabi Muhammad, yang lebih dari itu pun aku percaya, itu kata Abu Bakar. Dari situlah ia mendapat gelar As-Siddiq. Maka luar biasa sedikit dimiliki oleh setiap orang yang beriman, para hadirin. Jujur, benar, lurus, tidak menyimpang dalam hidup, dan membenarkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang sekarang terkodifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Lawan dari Siddiq apa? Bohong. Lanjutan hadis tadi. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhib yahdi. Hati-hati, jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu membawa keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidaklah seseorang melakukan kebohongan, ketidakjujuran, tidak amanah. Kalau jujur amanah kan? Tidak amanah, khianat. Maka Allah akan catat dia sebagai seorang yang kadzaban, sebagai seorang tukang dusta, seorang pengkhianat, seorang yang curang, seorang yang culas, seorang yang menyimpang, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Al-Bukhari Muslim diceritakan, Rasul bersabda, "Idza jama'allahu azza wa jalla al-awwalin wal akhirin," kata di situ. Bila Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan, umat terdahulu dan kita semua. Kemudian kata hadis itu, yurfa'u likulli godirin liwa'un. Allah akan memberikan bendera kepada setiap orang-orang yang pengkhianat itu, orang-orang yang tidak jujur itu, orang-orang yang bohong dan curang itu. Lalu dikatakan kepadanya, hadhihi godratu fulan bin fulan. Ini adalah bendera pengkhianat si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, gitu. Dan di hadis Muslim dikatakan, ala wala a'domagodirin illa agdar amir li ummatihi. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, tidak ada pengkhianatan yang sebesar-besar kekhianatan selain pengkhianatan pemimpin kepada rakyat-rakyatnya. Ini pengkhianatan yang paling besar, kata Rasulullah, itu pengkhianatan amir li ummatihi, pengkhianatan amir, pemimpin kepada umatnya. Umat banyak gitu, iyalah, ya kan. Kalau suami khianat pada anak dan istri sedikit, dampaknya juga sedikit. Tapi kalau yang khianat itu lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, raja, perdana menteri, yang banyak rakyat di bawahnya, itu sebesar-besar pengkhianatan. Dan Allah membenci mereka, para hadirin. Dan terhadap orang yang seperti itu, Rasul berdoa. Dan doa Rasul pasti dikabulkan. Kata Rasul, Allahumma man waliya min amri ummati fasyatluk alaihim paskuk alaih. Ya Allah, siapapun di kalangan umatku yang dia diberi amanah oleh umatnya untuk mengurus urusan mereka, lalu mereka khianat pada umat itu, maka susahkanlah dia ya Allah, sengsarakan dia ya Allah. Itu doa Rasul. Nah, saum mengajarkan semua orang untuk lurus, jujur, benar,
amanah dan tepat janji. Karena kita di siang hari jujur kan? Sampai kata hadis ketika kita berpuasa di Sahih Bukhari dan Muslim berjemaah. Bila engkau sedang berpuasa, fa in sabahu rajulun aw yuqatilhu, kata hadis, bila ada seseorang yang mencerca dia atau menyerang dia di siang hari dia sedang berpuasa, katakanlah kepada dia, inni rajulun shaim, sorry, maaf, aku tidak akan merespon dan meladenimu, aku orang yang sedang berpuasa. Jujur dan benar. Dan kita pun tidak berani mengkhianati puasa kita dengan berbuka, walaupun kondisi sangat kondusif untuk berbuka puasa, kita tidak berani. Jujur, lurus, itulah yang diajarkan oleh puasa. Termasuk menunaikan amanah. Itu adalah pengajaran dan nilai yang muncul dari ibadah puasa. Apa sih amanah itu? Luas pengertian amanah itu, tapi tidak bisa kita bahas secara rinci pada kesempatan ini. Allah Ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita supaya menjaga amanah. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada kalian, memerintah kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya, kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Dan dalam hadis ayat ini dikatakan kepada kita, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulihi, orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Khianat itu akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, yang sangat tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tadi jelas hadisnya para hadirin, Allah akan kasih bendera para pengkhianat itu di hari kiamat. Dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa sifat khianat itu termasuk salah satu sifat orang-orang munafik. Itu. Dan sifat tidak memenuhi janji itu termasuk sifat yang dibenci oleh Rasulullah. Saya kumpulkan hadisnya. Kita sudah tahu sebetulnya. Kata Rasul, arba'is solim, ada 4 sifat yang kalau seseorang memiliki sifat itu, maka dia menjadi seorang munafikun khalisan. Dia menjadi munafik yang murni, munafik tulen. Salah satunya adalah berkhianat. Khianat itu salah satunya. Dan apabila ia memiliki salah satu dari 4 tanda itu, maka dia disebut orang yang punya sifat munafik. Hatta yada'ha, kata disebut sampai ia meninggalkan itu. Ini sangat buruk sekali para jemaah. Maka Rasul kita yang mulia dibimbing oleh Allah supaya bersifat amanah, memenuhi janji-janjinya. Begitu. Jadi wafa bil uhud atau bil ahdi, menyempurnakan dan menunaikan janji serta amanat merupakan nilai yang diajarkan oleh ibadah puasa kepada kita semuanya. Dan orang yang suka khianat atau tidak amanah, Rasul bersabda dalam hadisnya, ada 3 golongan manusia, kata Rasul, yang di hari kiamat nanti akan menjadi musuhku. Salah satunya adalah mereka yang tidak menunaikan janji alias suka berkhianat. Baik para hadirin, pelajaran lain yang ada di dalam ibadah puasa apa? Nilai-nilai kesabaran. Bahkan secara eksplisit kan disebut as-saum itu nisfu sabri, ya kan? Saum itu separuh dari kesabaran. Ibnu Rajab mengatakan bahwa di dalam ibadah puasa bagi orang yang berpuasa, ketika ia berpuasa, di situ terhimpun 3 dimensi sabar. Kenapa? Sebab puasa itu ibadah yang bercirikan masyaqqah, punya ciri sulit dan berat.
Makanya ada yang boleh tidak puasa dengan kompensasi, apakah qadha atau fidyah. Nah, puasa sebuah ibadah yang punya dimensi masyaqqah. Di situ terhimpun 3 macam kesabaran. 1, sabar dalam menjalankan ketaatan. 2, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi konsekuensi logis dari ibadah puasa yang dilakukannya, seperti lapar, haus, lemas, kurang bergairah, dan lain sebagainya. Dan kesabaran itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Rasul berpesan kepada Nabi Yakub alaihissalam dengan kalimat fasabrun jamil, kesabaran itu indah. Ketika Nabi Yakub bersedih berkepanjangan karena kehilangan anak yang dicintainya, Nabi Yusuf alaihissalam menangis dan menangis terus, dan firman Allah menghiburnya, fasabrun jamil, sabar itu indah. Termasuk Rasul yang mulia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pesan agar bersabar. Bahkan kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan sholat, ya, wasta'inu bis sabri was sholah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan Allah menegaskan orang-orang yang sabar akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena sabar itu luar biasa, para hadirin, maka Allah akan ngasih pahala yang tak terhingga, yang kelipatan pahalanya tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Di surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya hanya terhadap orang-orang yang sabar Allah akan ngasih pahala tanpa hisab. Para hadirin, betul sekali memang puasa bisa mengantarkan kepada takwa. Berikutnya ada lagi, puasa mengajarkan kepada kita kedermawanan. Salah satu hikmah dari ibadah puasa, merasakan lapar dan haus yang dari situ bisa memunculkan rasa empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Si miskin yang butuh bantuan, si papa yang butuh pertolongan, orang-orang itu apa yang perlu pertolongan dari semuanya, maka muncul sifat empati terhadap mereka. Makanya tidak heran kalau Allah dan Rasul mengajarkan, mendorong, menyuruh, dan memotivasi kita agar di bulan puasa ini memperbanyak sedekah. Iya kan? Memperbanyak sedekah di bulan puasa ini. Termasuk di antara memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Dan dimotivasi luar biasa, saudara Rasulullah. Man abtada shaiman, siapa yang memberi buka puasa pada orang yang berpuasa, ia akan dapat pahala dari seperti pahala orang yang berpuasa yang ia kasih buka, dan tidak dikurangi pahalanya barang sedikit pun. Bayangkan jika satu hari ia ngasih buka puasa 5, 6, 10, 7, 20 orang sehari, berapa banyak pahala yang dapat kalau kita kalkulasi soal pahala. Tapi yang paling penting di sinilah menanamkan sifat empati, bantu-bantu, tolong-menolong, meringankan beban orang lain. Rasul bersabda, man nappasa an muslimin kurbatan min kurbid dunya napas lahu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa saja yang bisa melapangkan kesulitan orang lain dari beberapa kesulitannya jadi satu kesulitan, ia selesaikan di kesulitan orang lain, Allah akan kasih kemudahan dia di hari kiamat nanti dari kesulitan yang dia alami di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa meringankan orang yang punya beban utang lalu ia selesaikan utangnya, Allah akan berikan bagi dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Lalu Allah menegaskan, Rasul menegaskan di situ, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aini akhi. Allah akan senantiasa menolong dan membantu hambanya selagi si hamba itu menolong dan membantu saudaranya. Luar biasa pelajaran dan ibadah puasa ini.
Maka dengan jelas puasa itu bisa mengikis kekikiran. Puasa bisa mengikis ketamakan. Puasa pun bisa mengikis sifat rakus terhadap harta. Di mana tamak, kikir, dan rakus itu merupakan sifat manusia yang semacam apa namanya, inherent dalam diri manusia. Rasul Al-Quran mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga dengan harta, berlomba dengan harta, rakus dengan harta, tamak dengan harta, dan kikir itu telah melarikan manusia. Dan baru mereka menyadari hal itu setelah mereka masuk lubang kubur. Di ayat kedua terakhir surat 63 surat Al-Munafikun, mereka baru menyesali ketika Allah ingin mencabut nyawa mereka. Apa kata mereka? Rabbana akhorna ila ajalin qarib, ya Allah, tunda, jangan sekarang aku dicabut nyawa, kasih kesempatan kepadaku, fa as-saddaqo wa akum minas sholihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin jadi orang yang saleh. Itu baru sadar setelah nyawa ada di tenggorokan. Itulah para hadirin. Kalau orang mabuk darat, mabuk laut, mabuk apa lagi? Itu dalam durasi beberapa jam bisa sadar ya. Tapi orang yang mabuk harta, mabuk kekayaan, mabuk kekuasaan, itu sulit sadarnya. Baru sadar sampai kalau dia sudah terbujur kaku gitu. Rasul juga bersabda tentang kerakusan, ketamakan, dan kebakilan manusia itu. Madhibani jai'an ursila fi gunam, kata Rasul. 2 ekor serigala yang kelaparan, yang dilepas di gerombolan kambing yang sedang di sedang digembalakan, tidak lebih berbahaya dari manusia yang rakus dan tamak terhadap harta. Begitu. Nah, ini puasa mengajarkan itu. Karena yang kita makan kan cuma sedikit ya. Coba kita lihat buka puasa. Kita tahan kurang lebih 12 jam tuh lapar dan haus. Begitu minum 1 gelas, makan 3 biji kurma, makan apa lagi? Kolak, makan lontong dan gorengan. Selesai sudah, Pak. Yang tadi disiapkan banyak sekali sudah tak menarik lagi, sudah tidak ada selera lagi. Itulah dunia. Maka jangan kikir, kata Rasul, iyyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati dan hindari oleh kalian sifat kikir, karena kekikiran itulah yang telah mencelakakan dan membinasakan orang-orang terdahulu. Demikian luar biasa pelajaran nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa. Kita bahas terus juga banyak sekali pada jemaah, supaya tidak muntah dan tidak tumpah. Karena sekarang ini kan bangunnya bukan jam 3:30 ya, atau bukan jam 4. Mungkin bangunnya jam 3, setengah jam 3. Jadi takut kurang menyerap. Tapi saya lihat nggak ada yang ngantuk nih. Ya, yang ngantuk itu nggak ada, kecuali yang khusyuk. Kelewat khusyuk jadi ngantuk. Itu saja ya yang dapat saya paparkan di kesempatan subuh pagi ini. Harapan kita, 1, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus memberikan pada kita kesehatan, kekuatan, semangat, konsistensi dalam ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan waktu umur kepada kita sampai kita bisa menuntaskan saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, harapan kita mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini bermanfaat, berguna, dan berasar, berpengaruh, mampu mewarnai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita semuanya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.